Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Eh, Kembali lagi kita untuk membahas terkait dengan kumpulan pertanyaan saat sidang skripsi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi pengalaman dan juga menjadi pengalaman orang lain yang sudah dirangkum dalam satu dokumen PowerPoint terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dosbing maupun penguji utama ya ketika sidang skripsi. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan khusus bab 1. Ini teman-teman di sini bisa lihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya diajukan oleh penguji kepada peneliti terkait dengan penulisan bab satunya. Itu yang pertama, misalkan dia meminta atau penguji kita meminta untuk menjelaskan studi kita secara garis besar menggunakan kalimat singkat saja, kira-kira apa yang menjadi landasan kita dalam membuat riset itu. Terus kemudian apa tujuan kita meneliti masalah tersebut. Kemudian mengapa kita memilih judul tersebut. Selanjutnya apa nilai novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Artinya apakah penelitian kita ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, apa spesifiknya, apa yang berbeda, apa yang baru, seperti itu, apa yang membedakan. Kemudian apa urgensi dari penelitian Anda atau kita, seperti itu ya teman-teman. Kira-kira mengapa kita meneliti ini, apa tingkat kepentingannya seperti apa. Kemudian bagaimana kita menetapkan batasan ruang lingkup data atau penelitian kita, seperti itu. Kemudian apa masalah penelitiannya, fenomena apa saja yang coba dijelaskan dalam riset kita, gitu ya. Ini teman-teman bisa mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus di bab 1. Kemudian kita masuk ke bab 2. Nah, ini pertanyaan khusus bab 2 terkait literatur. Apakah literatur yang kita gunakan itu sudah up to date atau belum? Apakah kita masih menggunakan literatur yang lama atau jadul gitu ya. Seperti itu. Jadi yang diharapkan itu kita menggunakan literatur yang terbaru atau minimal 5 tahun terakhir. Biasanya ada yang mensyaratkan itu 5-10 tahun terakhir gitu. Kemudian apakah Anda atau peneliti itu sudah memperoleh dan menyajikan literatur terkait tentang topik ini? Artinya apakah kesesuaian teori dengan topik itu sudah pas atau belum? Karena biasanya ada yang berbeda antara teori dengan topik penelitian yang diambil, seperti itu. Jadi dia menjelaskan teori apa, penelitiannya apa, seperti itu. Jadi berbeda gitu ya teman-teman. Kemudian ketiga, sudahkah Anda memasukkan dalam literatur teori konsep, faktor, dan variabel utama yang terkait dengan penelitian Anda? Seperti itu ya teman-teman. Jadi variabel-variabel penelitian kita itu dimasukkan atau dijelaskan dalam bab 2 seperti itu. Kemudian yang keempat, sudahkah Anda mengumpulkan dan meninjau literatur yang cukup? Apakah Anda sudah lengkap dalam pencarian literatur Anda? Jadi ini terkait dengan kecukupan literatur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apakah sudah itu mencakup semua atau belum? Kemudian yang kelima, coba Anda jelaskan mengenai kerangka teori atau kerangka konsep penelitian ini dengan bahasa sederhana, seperti itu ya teman-teman. Dengan bahasa yang sederhana Anda jelaskan prosedur atau tahapan kejelasan dari kerangka teori atau kerangka konsep yang dibuat, seperti itu ya teman-teman. Kemudian atau alur-alurnya gitu ya. Kemudian yang keenam, di mana Anda mendapatkan kerangka penelitian ini? Apakah itu Anda susun sendiri? Mengapa? Jikalau memang Anda susun sendiri, itu mengapa? Misalkan kerangka penelitian ini saya dapatkan atau saya padukan antara penelitian 1 dengan penelitian 2 sehingga terjadilah penyusunan kerangka penelitian seperti ini secara ringkasnya gitu. Terus kenapa ditanya?
kenapa Anda menyusun seperti ini. Jadi jelaskan alurnya gitu ya teman-teman. Ini bisa dicatat juga di pertanyaan khusus bab 2 ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan khusus bab 3. Nah, ini biasanya di sini nih paling cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji kita ya. Misalkan yang pertama, apa jenis penelitian Anda? Apakah kualitatif, kuantitatif, mixed method, atau pengembangan dan sebagainya gitu ya. Ini harus bisa Anda jelaskan. Mengapa Anda memilih jenis penelitian tersebut? Nah, alasannya apa Anda memilih jenis penelitian tersebut? Apakah karena dari judulnya atau mungkin dari pemecahan masalahnya nanti. Jadi Anda bisa jelaskan mengapa Anda memilih jenis penelitian tersebut, dan saya yakin bahwa Anda yang paling tahu tentang penelitian Anda tersebut. Kemudian yang ketiga, alat statistik apa yang Anda gunakan untuk menguji setiap hipotesis? Alat statistik itu misalkan programnya ya, ada berbagai macam program. Contoh kuantitatif itu ada SPSS, Fuse, dan lain-lain. Kalau kualitatif ada NVivo dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian, apa hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen? Mengapa Anda mengharapkan hubungan ini? Ini Anda bisa jelaskan, teman-teman bisa jelaskan. Itu bisa lagi dilihat ke hipotesis penelitiannya. Teman-teman mengharapkan apa hubungannya? Apakah ada hubungan? Apakah ada pengaruh gitu ya? Ini teman-teman bisa balik lagi ke bab 1, hipotesis atau tujuan penelitian Anda gitu. Yang kelima, mengapa menggunakan skala 5 poin atau yang biasa dikenal skala Likert gitu ya. Kenapa Anda menggunakan 5 poin? Kenapa yang tidak 7 poin saja gitu. Jadi Anda bisa lebih bisa menjelaskan itu. Tentunya itu semua dilandasi dengan teori gitu ya teman-teman. Kemudian teknik sampling apa yang Anda gunakan? Mengapa Anda menggunakan itu gitu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan itu. Kemudian bagaimana Anda akan memilih sampel dari populasi? Ini juga saya rasa teman-teman bisa menjelaskan karena teman-teman yang paling menguasai penelitian teman-teman sendiri. Kemudian next, instrumen penelitiannya seperti apa? Apakah itu wawancara, observasi, atau kuesioner? Itu teman-teman bisa menjelaskan. Apakah instrumennya diadopsi atau dibuat sendiri? Apakah teman-teman ngambil dari penelitian sebelumnya atau memang karena teman-teman buat sendiri berdasarkan teori-teori yang teman-teman kumpulkan gitu ya. Kemudian bagaimana cara Anda mengumpulkan data dengan instrumen itu? Jadi teman-teman bisa menjelaskan bagaimana teman-teman mengumpulkan data, dengan menyebarnya atau mungkin melalui apa, karena sekarang biasanya dengan Google Form, kemudian memberikan langsung kepada responden gitu ya. Kemudian mengapa Anda menggunakan jenis uji statistik tersebut? Ini teman-teman bisa menjelaskan kenapa berdasarkan kategori datanya gitu ya. Kemudian coba Anda jelaskan secara singkat mengenai tahapan penelitian Anda lakukan gitu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan khusus bab 4. Ini teman-teman bisa lihat apa temuan penelitiannya, bisakah Anda menjelaskan temuan utama dalam beberapa kalimat, bagaimana Anda menghubungkan temuan Anda dengan teori gitu ya teman-teman. Jadi saya rasa ini teman-teman bisa, ini lebih kepada temuan teman-teman di lapangan. Jadi ngalir saja ketika menjelaskan gitu ya. Terakhir, pertanyaan khusus bab 5. Ini kontribusi penelitian teman-teman itu seperti apa? Apa implikasi riset Anda di lokasi penelitian Anda? Apa manfaatnya? Seperti itu ya teman-teman. Ini lebih ke kesimpulannya ya, dan saran. Apa rekomendasi yang Anda buat untuk tempat penelitian Anda atau secara umum gitu ya. Apa implikasi teoritis, praktis, dan empiris gitu ya. Jadi ini saya rasa nanti manfaat, lebih kepada manfaat dilakukannya riset Anda atau temuan dari hasil Anda ini dipakai untuk apa, seperti itu. Jadi harapannya gitu ya teman-teman. Oke, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sebentar lagi akan sidang skripsi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman.